pagi hari yang cerah di Royal Capital Paluma. Menceritakan seorang pedagang muda yang bernama Bananza. Sembari menunggu negosiasi selesai, Bananza memberikan beberapa uang untuk diberikan kepada para siluman. Akan tetapi, Pak Siluman menolak pemberian dari Bananza dikarenakan karena dia adalah seorang siluman. Tetapi, Bananza tetap memberikan uang itu kepada para siluman. Para siluman pun akhirnya berterima kasih kepada Bananza dikarenakan telah memberikan beberapa uang untuk mereka makan-makan. Tetapi masih ada orang yang tidak suka kepada Bananza karena memberikan uang kepada para siluman. Di saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja badan Bananza dipenuhi oleh cahaya yang sangat berkilauan. Lalu, Bananza pun menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Disinilah awal mula hidup baru yang akan dilakukan oleh Bananza. Tanpa dia sadari, ternyata Bananza sudah berpindah ke dunia lain yang dikelilingi oleh para penyihir-penyihir. Ternyata Bananza datang ke istana sihir Keliorde. Sontak saja Bananza bingung dengan apa yang terjadi saat ini yang sedang ia alami. Bananza mengira ada suatu kesalahan yang terjadi dan bingung mengapa dia bisa menjadi kandidat pahlawan. Sang penyihir menjelaskan demi membantu pertempuran dengan pasukan Raja Iblis, mereka melakukan tradisi turun-temurun yaitu memanggil pahlawan dari dunia lain dengan tujuan mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu, seorang perempuan berkepala kuda membawakan bola untuk mengukur kekuatan yang dimiliki oleh Bananza. Di sini, siluman serigala terkejut dikarenakan Bananza tidak mendapatkan ilham. Bananza hanya memiliki statistik pria dewasa biasa. Bananza pun heran mengapa bisa sekecewa itu. Bananza meminta untuk mengembalikannya ke dunia asalnya. Setelah itu, Bananza merasa keheranan. Di sebelahnya ada seorang pria yang memiliki kekuatan yang setara dengan pahlawan legendaris. Si Pirang melihat statistik Bananza dengan wajahnya yang sangat songong sembari mengatakan bahwa dialah yang terpilih menjadi sosok pahlawan yang menyelamatkan dunia ini. Sang raja berterima kasih kepada Pirang karena telah datang ke dunia ini. Raja menobatkan si Pirang untuk menjadi pahlawan. Bananza sedih karena tidak ada orang yang ingin mendengarkannya. Bananza bingung karena belum pernah mendengarkan nama dunia ini. Di sini, Bananza ingin mencoba meminta untuk mengembalikannya ke dunia asalnya. Pelayan raja mengatakan, gerbang yang dilewati Bananza kini telah tertutup. Sangat mustahil untuk dibuka lagi. Ketidakmampuan mengembalikan Bananza ke dunia aslinya merupakan kesalahan dari kerajaan. Karena itu, kerajaan memberikan kompensasi khusus kepada Bananza berupa izin tinggal yang terletak di hutan De La Veza. Tetapi, pihak kerajaan melarang keras Bananza untuk mengungkit kejadian ini. Di perjalanan, Bananza malah dicuekin sama supir, dikarenakan sang supir dilarang berbicara dengan Bananza. Bananza bercerita bahwa dia datang dari dunia lain, dia belum mengerti tentang hal-hal di dunia ini. Bananza bertanya apakah dia terikat kontrak dengan sang raja. Di dunia Bananza, hal itu dibedakan antara ras manusia dengan siluman. Supir mengatakan walaupun upahnya kecil, tetapi ia tidak diperbudak. Dunia ini tidak ada yang mempedulikan ras manusia maupun siluman. Ketika Bananza menanyakan perihal hutan De La Veza, sang supir malah menutup batas bicara Bananza dengan dia dan berkata bahwa sekarang kita hanya sedang basa-basi. Kasian banget si Bananza karena dia tidak mendapatkan informasi satupun. Beberapa hari telah dilewati Bananza, pagi, malam, dan pagi lagi. Sesekali Bananza mau mengobrol, sang supir malah cuek ke Bananza. Kasian deh. 20 hari telah berlalu. Akhirnya, Bananza telah sampai di depan hutan De La Veza. Sang supir memberikan kantong magis yang diberikan dari sang raja. Di dalam kantong magis tersebut terdapat beberapa perbekalan dan sejumlah uang.
Supir mengatakan bahwa ada rumor kalau hutan ini dihuni oleh beberapa pasukan iblis. Secara kebetulan, cara pemakaian kantong tersebut sama seperti dunia asalnya. Saat Bananza mengambil pedang, ada beberapa slam yang menghampirinya. Bananza berpikir slam tersebut tidak akan menyerangnya. Secara tiba-tiba, slam-slam tersebut mulai menyerang Bananza. Dengan sekali tebasan, slam tersebut langsung mokat. Bananza pun heran karena baru pakai, pedangnya langsung rusak. Secara tiba-tiba, ada sistem yang menampilkan Bananza telah naik ke tingkat 2. Bananza merasa bingung dengan simbol yang ditampilkan. Lalu, muncul sistem yang bisa mengaktifkan asisten bicara. Kebetulan, Bananza ingin lawan mengobrol. Bersamaan dengan kenaikan tingkat Bananza bisa menggunakan sihir-sihir baru. Tanpa diduga Bananza, muncul sihir-sihir yang sangat banyak. Lalu, tiba-tiba, sistem melacak anomali di kantong magis yang bisa menarik monster. Bananza menyadari mengapa slam-slam tersebut bisa menjadi agresif. Bananza menyadari bahwa pihak kerajaan ingin cepat-cepat membunuh Bananza. Di saat Bananza ingin mencari tempat yang aman, sistem memunculkan tanda peringatan bahwa hutan de Valeza telah dicemari orang yang sangat jahat. Sihir yang diperlukan butuh setengah dari sihir Bananza. Akan tetapi, Bananza sendiri tidak tahu kapasitas sihirnya. Setelah itu, sihir penyucian pun dilaksanakan oleh sistem. Setelah sihir selesai, Bananza naik tingkat. Naik tingkatnya di sepah bisa-bisan. Lihat no, dia aja kaget sendiri, cok. Setelah itu, pelayan raja menyampaikan sesuatu. Pelayan mengatakan baru-baru ini ada tanda-tanda penggunaan sihir kudus tingkat tinggi, yaitu sihir penyucian. Sang raja pun kaget. Dia berpikir, sang piranglah yang telah melakukan sihir tersebut. Pelayan mengatakan sihir tidak dilakukan di arah selatan, yaitu tempat si pirang berada. Tetapi berada di sebelah utara, yaitu hutan de la Veza. Bananza pun kebingungan, padahal dia belum membunuh monster, tapi bisa naik secepat ini. Bananza bingung, karena cemas dia tidak tahu seberapa suci tempat yang telah ia sucikan. Walau begitu, Bananza dilarang untuk tinggal di kota. Sistem menyarankan untuk menggunakan sihir alih wujud. Bananza sadar dia tidak perlu dikenali orang, dia hanya harus merubah dirinya. Setelah sihir dilaksanakan, Bananza malah berubah menjadi cewek tobrut. Dia sendiri sampai malu gitu ngelihatnya guys. Bananza mulai serius, akhirnya dia bisa berubah menjadi sosok pria lagi. Sistem menyarankan untuk menggunakan sihir teleportasi, memungkinkan untuk pindah ke kota. Lalu Bananza menggunakan sihir teleportasi dan berpindah tempat ke kota. Setelah sampai ke kota, Bananza menuju ke guild untuk mendaftar. Bananza pun mendaftar. Saat ditanya nama yang akan didaftar, Bananza hampir keceplosan menyebut nama aslinya. Lalu Bananza menggunakan nama Flio. Selesai mendaftar, Flio ingin mendapatkan uang secepatnya. Tetapi dengan kekuatannya yang sekarang, mustahil untuk mengambil tugas yang besar. Lalu, Flio melihat anak kecil yang meminta tolong untuk diantarkan ke hutan de la Veza. Bocil itu mengatakan bahwa dia ingin menolong keluarganya yang tinggal di daerah hutan de la Veza. Setelah melihat kejadian tersebut, Flio siap mengantarkan bocil itu. Kebetulan, Flio pernah mendatangi hutan tersebut. Kalau kita menggunakan sihir teleportasi, kita hanya perlu waktu yang sekejap. Sontak, para petualang yang mendengarkan pun kaget. Mereka tidak percaya dengan omongan yang Flio katakan. Flio berpikir sihir teleportasi bisa digunakan untuk pemula. Lalu datang ke kesatria kerajaan yang bernama Bali Rosa. Walaupun Flio bilang bisa menggunakan sihir teleportasi, tetapi Flio tidak terlihat seperti penyihir yang hebat. Di sini, Flio malah dituduh ingin menculik, perbudakan, yang lebih parahnya lagi, Flio malah dituduh menjadi mas-mas pedo. Karena Flio takut ditendai orang-orang kastil, Flio cepat-cepat meluruskan masalah ini. Flio bilang, dia bukan orang yang mencurigakan, dia hanyalah seorang petualang,
Jika tidak berkeberatan, Flio mengizinkan untuk mengikutinya. Lalu mereka berpindah tempat agar tidak menarik perhatian orang lain. Flio langsung menggunakan sihir teleportasinya. Saat sampai di hutan De La Veza, para perempuan itu pun kaget karena Flio bisa menggunakan sihir teleportasi. Karena bisa menggunakan sihir teleportasi sejauh ini, Flio dianggap penyihir agung tingkat tinggi. Namun, Flio langsung membantahnya dan mengatakan ia hanyalah petualang pemula yang bisa menggunakan sedikit sihir. Karena merasakan tidak sopan, Balirosa pun langsung berlutut dan meminta maaf. Bocil siluman itu pun kaget bahwa orang jahat sepenuhnya sudah menghilang di hutan De La Veza. Setahu bocil siluman tersebut, hutan itu diselimuti aura jahat yang amat pekat. Hawa monster pun tidak bisa dirasakannya. Sebelum Philo bicara, tiba-tiba sistem peringatan muncul bahwa bahaya untuk membocorkan sihir penyucian kepada ras iblis. Dan tiba-tiba, ternyata sosok asli bocil itu ialah sang iblis, adik dari Fengaril, satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Fenris ditugaskan untuk mengintai dan mencari makan. Fenris sangat marah dan akan menyerang kelompok Flio dan Balirosa. Balirosa berpikir Fenris ini kroco, ternyata setingkat jenderal Raja Iblis. Di sini, Flio sangat kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini. Dengan sigap, Flio menyelamatkan Balirosa dari amukan Fenris. Sebagai Rastaring, Fenris tidak akan melepaskan mangsanya. Flio berpikir sangat mustahil untuk kabur, apalagi melindungi 4 orang beban. Tanpa basa-basi, Flio menggunakan sihir teleportasi untuk memindahkan 4 orang beban. Flio bersyukur karena sihirnya berhasil. Di sini, Fenris sangat kebingungan karena hanya Flio yang tidak kabur. Fenris berpikir Flio siap untuk dijadikan santapannya. Flio masih belum tahu apa alasannya terpilih menjadi pahlawan, tetapi Flio tidak mau mati sia-sia tanpa mengetahui apapun. Karena itu, Flio mencoba seluruh sihir yang ia bisa. Sekian dari penutupan alur cerita kali ini, guys. Kita lanjut di episode 2 nanti ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, and klik loncengnya. Bye.